Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran dalam video ini yaitu 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Adapun kedua indikatornya yaitu 4.8.1, memerinci langkah-langkah membuat puisi yang baik. 4.8.2, menulis teks puisi bebas berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi menulis puisi. Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk dapat memunculkan gagasan tersebut, kamu dapat mencari-carinya dari perjalanan hidupmu ataupun sesuatu yang tengah terasa atau terpikirkan. Gagasan tersebut dapat kamu ekspresikan dengan kata-kata terpilih, yang indah dan penuh makna. Tentukanlah gagasan paling menarik yang bisa ditulis menjadi puisi. Galilah gagasan-gagasan itu, kemudian tuliskan gagasan-gagasan tersebut ke dalam larik-larik dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan padat. Perluas pembendaharaan kosakatamu sehingga bisa menciptakan puisi dengan indah, jelas, dan padat makna. Setelah itu, kamu bisa membaca buku e-book atau internet atau sumber-sumber lainnya. Buku-buku tersebut bisa menjadi inspirasimu dalam menulis puisi. Kosakata tersebut tentu mengandung makna yang tidak sebenarnya, yang dapat disebut dengan makna konotasi. Kosakata dalam puisi berbeda dengan kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya kata-kata dalam puisi begitu singkat tetapi kaya akan makna. Struktur katanya pun seringkali mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan seperti yang berlaku pada jenis teks lainnya. Perhatikanlah puisi yang berjudul Asaku berikut ini. Nah, jadi puisi berikut berisi tentang luapan resah yang tak berarah, ungkapan perasaan yang sering dialami para remaja, dan ungkapan bahasa romantis dan berlebih-lebihan. Kata-kata menggambarkan suasana hati dan keadaan jiwa yang penuh gairah dan semangat yang membumbung. Namun, kadang perasaan dipenuhi pula oleh isak tangis dan rintihan yang bersifat sentimental. Puisi itu mengungkapkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan keindahan dunia yang penuh pesona. Ada pula kepolosan dan kesederhanaan di dalamnya. Di dalam bercerita tentang harapan-harapan besar, segala serba indah. Namun, apabila tidak menjadi kenyataan, harapan-harapan itu berubah menjadi keputusasaan dan ratapan. Pilihlah kata-kata yang memiliki makna kias atau konotatif yang bisa menjadi simbol atau lambang dari hal-hal yang diceritakan dalam puisi tersebut. Tak masalah apabila sering mengganti kata-kata dalam puisimu. Hal itu biasa dalam menulis puisi, dan hal tersebut merupakan tahap yang harus dilalui dan tidak boleh menyerah apalagi putus asa.
Berlatihlah terus-menerus untuk menulis puisi yang baik. Perbanyak membaca puisi di majalah, koran, ataupun buku puisi dengan maksud menambah wawasanmu dalam berpuisi. Kemudian beranikanlah mempublikasi puisi dalam majalah dinding, blog pribadi, atau dengan mengirimkannya ke media massa, baik itu ke radio, surat kabar, maupun majalah yang ada di daerahmu. Berikut ini adalah langkah-langkah penulisan puisi yang baik. Yang pertama, fokuskan pikiran atau perasaanmu pada suatu gagasan, pengalaman, ataupun permasalahan. Yang kedua, tuangkanlah hal-hal yang terlintas pada pikiran itu. Pilihlah kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Yang ketiga, lakukanlah penyuntingan atas kata-kata yang telah kamu tuangkan itu dengan memperhatikan harmonisasi dan kepadatan maknanya. Yang keempat, bacakanlah hasilnya di depan kelas. Kemudian yang kelima, mintalah teman-temanmu untuk mengomentari berdasarkan aspek keahlian gagasan atau perasaan, variasi citraan yang meliputi visual, auditif, dan kinestetis. Kemudian keindahan kata-kata serta kepadatan makna. Dan hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menulis puisi yaitu yang pertama, memahami bagian-bagian puisi. Sebelum menulis puisi, kalian harus mengetahui dulu beberapa hal yang menjadi ciri-ciri puisi, seperti pengulangan bunyi atau rima pada puisi serta tentang bait dalam puisi. Informasi mengenai ciri puisi bisa kalian cari di dunia maya, tetapi perhatikan sumber informasi yang kalian temui di dunia maya tersebut. Carilah sumber yang menurut kalian kredibel dan keterangannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, mulai dari hal sederhana. Nah, puisi tidak harus menggambarkan hal-hal yang berat. Bagi kalian yang ingin menulis puisi, kalian bisa juga mencari inspirasi dari hal yang sederhana, seperti aktivitas sehari-hari atau sebuah benda yang dekat dengan kalian. Kemudian yang ketiga, jangan cepat menyerah. Dalam hal ini, tentu kita akan menghadapi kebuntuan saat menyusun puisi. Tapi jangan cepat menyerah. Kalian bisa beristirahat sejenak dan mencari selingan aktivitas ringan seperti mendengarkan lagu atau mengembalikan pikiran kembali. Dan juga jangan cepat merasa bosan. Nikmati saja proses penulisannya karena bukan tidak mungkin kalian akan menghasilkan puisi yang bagus dan indah. Selanjutnya, carilah referensi. Mencari contoh-contoh puisi karangan penyair dapat juga membantu kita dalam menulis puisi. Namun, jangan terlalu meniru puisi mereka, sebab meniru tema atau mencoba menggunakan kata-kata bersifat konotatif, ide pribadi merupakan hal yang diasah dalam menulis puisi. Selanjutnya, jangan takut untuk berkreasi. Dalam menulis puisi, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, seperti penggunaan bahasa-bahasa asing maupun daerah. Bisa jadi, pesan yang ingin kalian tulis lebih tersampaikan dengan penggunaan bahasa selain Indonesia. Tentu saja kalian juga bisa memperindah puisi dengan menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif. Tetapi jangan sampai penggunaan kata-kata tersebut malah menggeser makna puisi yang kalian tulis. Dan selanjutnya yaitu munculkanlah perasaan. Perasaan dapat memainkan peran penting dalam mengubah karya, termasuk puisi. Perasaan juga merupakan suatu yang muncul dari dalam diri kita dan kita bisa mengekspresikan perasaan tersebut dengan menulis puisi. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan materi kita pada video kali ini, yaitu dalam menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kita dapat mencarinya dari perjalanan hidup maupun sesuatu yang tengah dirasakan atau dipikirkan. Kemudian gagasan tersebut dapat diekspresikan dengan kata-kata yang indah dan penuh makna.
Dalam menulis puisi juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memahami bagian puisinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, niat, dan dapat dimulai dari hal sederhana. Yang ketiga, jangan cepat menyerah. Kemudian yang keempat, carilah referensi untuk menulis puisi tersebut. Bisa cari dari koran, dari buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, jangan takut berkreasi. Dan yang terakhir, munculkanlah perasaan dalam penulisan puisimu. Karena perasaan dapat memainkan peran penting dalam mengubah karya termasuk puisi. Dan dalam menulis puisi juga terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar puisimu menjadi puisi yang indah, penuh makna, dan menjadi puisi yang baik. Baik, tiba saatnya kita pada penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan melalui video ini, dan Ibu harap kalian baca kembali materinya serta tonton kembali video ini agar memudahkan kalian dalam menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, atau bisa kalian chat Ibu secara pribadi melalui WhatsApp, serta isi daftar hadirnya ya anak-anak. Karena kita telah memulai pelajaran kita dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.